Assalamualaikum teman-teman Tridenti TV. Musim panas lalu, di tengah keterbatasan finansial yang melanda AS Roma, Jose Mourinho berhasil mendapatkan tambahan tenaga melalui jalur peminjaman pemain. Salah satunya adalah Renato Sanches, pemain tengah yang diharapkan mampu menghidupkan lini tengah AS Roma yang baru saja ditinggalkan oleh Nemanja Matic. Sanches pun kemudian memberikan secercah harapan bagi publik kota Roma di awal penampilannya. Sanches memulai karir sepak bolanya dengan menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Aguias da Mesgueira selama 2 tahun, terhitung mulai dari 2006 hingga 2008. Setelah 2 tahun menimba ilmu, Sanches memutuskan untuk hengkang ke Akademi Sepak Bola Benfica. Bakat besar Renato Sanches tercium publik sepak bola kala dirinya menimba ilmu di Akademi Benfica ini. Sanches mendapatkan kesempatan untuk bermain di Benfica kelompok usia 15 tahun hingga 19 tahun, mulai dari 2010 hingga 2015. Selama 5 tahun bermain untuk kelompok usia Benfica, Sanches berhasil mengoleksi sebanyak 1 gol dan 4 umpan berujung gol dari 8 pertandingan yang dijalani. Sanches kemudian mendapatkan promosi ke Benfica B yang ditujukan untuk pemain muda. Selama kurang dari 1 tahun membela Benfica B, di Benfica B inilah kemampuan Sanches melompat tajam. Dia menjadi pemain kunci tim dan mencatatkan 3 gol dan 1 assist dari 34 pertandingan yang dilalui. Bakat besarnya ini bahkan mencatatkan dirinya sebagai salah satu wonderkid Portugal kala itu, yang mengantarkan Sanches mendapatkan tempat di skuad utama Benfica dan berhasil mencatatkan 2 gol dan 1 assist dari 35 pertandingan. Bahkan Sanches juga berhasil mengantarkan Benfica meraih gelar juara Piala dan Liga Portugal di tahun yang sama. Kegemilangan dan bakat besar Sanches membuat Bayern Munich tertarik untuk mendatangkan dirinya dari Benfica dengan biaya sebesar 35 juta euro. Bayern Munich percaya bahwa mereka sedang melakukan investasi besar kepada seorang pemuda berbakat dari Portugal. Namun, Sanches justru tampil tidak sesuai harapan begitu tinggi yang disematkan dalam pundaknya. Selama 2 tahun membela Bayern Munich, Renato hanya berhasil mencatatkan 2 gol dan 3 umpan berujung gol dari 53 pertandingan yang dilalui dan meraih piala domestik yang disediakan di Jerman. Selama bermain di Bayern Munich, Sanches sempat dipinjamkan ke Swansea. Penampilannya pun membuat Bayern Munich yakin bahwa Sanches adalah sebuah investasi yang gagal. Bayern Munich kemudian menjualnya ke Los Lille. Sanches merapat ke Los Lille dengan biaya transfer sebesar 20 juta euro pada 2019 lalu. Kepercayaan diri Sanches kemudian kembali tumbuh di Lille. Selama 2 tahun membela Lille, Sanches berhasil membawa Lille menjuarai Liga Prancis dan Piala Prancis dengan 7 gol dan 10 umpan berujung gol dari 91 pertandingan.
Melihat keberhasilan Sanchez di Lille ini, PSG memutuskan untuk merekrut Sanchez dengan biaya sebesar 15 juta euro. Lagi-lagi, Sanchez tidak mampu bermain di tim SAR. Sanchez harus bermasalah dengan kondisi kebugarannya. Hal ini membuat Sanchez tidak banyak mengambil peran dengan hanya mencatatkan 27 pertandingan dan 2 gol. Perjalanan Sanchez kemudian berlanjut ke AS Roma, di mana sesepuhnya dari Portugal sedang berada di kursi kepelatihan. Namun, belum genap 6 bulan masa tinggalnya di ibu kota Italia, masa depan gelandang Portugal ini menjadi kian tidak menentu, menyusul penampilannya yang kurang memuaskan dalam pertandingan melawan Bolonya. Penampilan memalukan tersebut hanya berlangsung selama tidak lebih dari 20 menit, membuatnya diganti oleh Jose Mourinho, dan hal ini memicu spekulasi masa depannya akan berakhir lebih cepat di ibu kota Italia. Menurut laporan dari Lego, pihak klub sedang mempertimbangkan opsi mengirim Sanchez kembali ke PSG pada bulan Januari mendatang. Namun sebelumnya Roma harus mencapai kesepakatan terkait pemutusan kontrak peminjamannya. Keputusan untuk mengembalikan Sanchez ke PSG tampaknya merupakan langkah yang diambil oleh klub untuk mengatasi performa yang tidak konsisten dari gelandang tersebut. Meskipun Sanchez datang dengan harapan besar, penampilannya yang mengecewakan dalam beberapa pertandingan terakhir membuatnya kehilangan tempat di skuad inti AS Roma. Dalam klausul peminjaman Sanchez, Roma sebenarnya diwajibkan untuk membeli di akhir musim nanti. Besar nominal pembelian pun disesuaikan dengan jumlah pertandingan yang dimainkan oleh Sanchez. Jika Renato Sanchez bermain sebanyak 55% dari total pertandingan AS Roma, maka Roma akan membayar PSG biaya sebesar 11 juta euro sebagai ongkos transfer. Sementara itu, bila Sanchez bermain sebanyak 75% dari total pertandingan yang dijalani AS Roma, maka Giallorossi akan diwajibkan untuk membayar biaya sebesar 14 juta euro sebagai nilai transfer Sanchez. Proses pemutusan kontrak peminjaman menjadi tahap krusial dalam membuka jalan bagi kepulangannya ke PSG. Negosiasi yang dilakukan antara kedua klub akan menentukan arah masa depan Sanchez selama paruh kedua musim ini. Jika kepulangan Sanchez terjadi, Roma nampaknya memiliki rencana cadangan. Klub berencana memberikan peran lebih signifikan kepada beberapa pemain muda mereka seperti Pagano dan Pisili. Ini kemungkinan menjadi peluang bagi talenta muda untuk membuktikan diri dan mendapatkan pengalaman bermain di level yang lebih tinggi. Itulah sedikit kisah perjalanan Renato Sanchez. Grazie, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.